Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Kalau sebelumnya kita telah unboxing terjemah Sahih Targhib wa Tarhib penerbit Pustaka Darul Haq jilid 1. Kali ini kita akan mereviewnya ya. Kita lihat dulu ini seperti ini tampilannya. Edisi lengkap ya, ada 6 jilid. Nah, seperti ini ya, sudah lihat dari samping sini. Dari atas kertasnya kertas HPS. Kita langsung ambil yang jilid satunya ya. Nah, ini dia jilid satunya. Itu yang jilid satunya seperti ini. Kita lihat sampul belakangnya. Di belakang ada keterangan tentang Sahih Targhib wa Tarhib yang disusun oleh Al-Munziri, kemudian ditahqiq oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita langsung buka ya. Ini warna hijau. Hijau tua ya. Kemudian ada disambut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sahih Targhib wa Tarhib. Pembahasan tentang kitab ikhlas, kitab sunnah, kitab ilmu, kitab tahara, dan kitab sholat. Ini dia penerbitnya, penerbit pertama, Maktabah Al-Ma'arif Riyadh. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh penerbit Pustaka Darul Haq Jakarta. Kemudian ini finishingnya ya. Pengantar editor, terjemah, biografi Imam Al-Munziri, nama dan kelahiran Imam Al-Munziri. Ini ada keterangannya di sini ya. Beliau adalah Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah bin Salamah bin Sa'ad Al-Munziri dan seterusnya. Nah, ini guru-guru beliau. Di sini ada Abu Abdullah Muhammad bin Hamid Al-Arahi. Beliau adalah guru beliau yang paling pertama. Kemudian Abul Qasim dan selanjutnya. Ini berkah ilmu beliau. Ini beberapa kitab beliau ya. Ini karangan, ini murid-murid beliau. Ada 9 orang yang terkenal. Al-Munziri dalam kenangan para ulama, yakni di akhir hayat beliau. Kemudian Al-Munziri menghadap Allah. Rujukan biografi. Biografi Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nama, kelahiran dan pertumbuhan Syekh Al-Albani. Hijrah demi melindungi agama. Selanjutnya Al-Albani mulai menuntut ilmu, kemudian menjadi guru besar di Universitas Islam Madinah. Selanjutnya menjadi imam atau imam para ulama ahli hadis abad ini. Jadi belum terlalu lama beliau meninggal ya. Sekitar 2019 ya. Pujian para ulama, karya tulis sang imam. Ini karya beliau ada 11 ya. Tapi ini masih ada yang belum disebutkan yang lainnya. Ada daftar istilah ilmiah sudah disebutkan ya pada video unboxingnya. Tidak perlu saya sebutkan lagi di sini. Kemudian ini pengantar editor. Selanjutnya daftar isi. Kitab ikhlas, anjuran kepada ikhlas, kejujuran, niat yang baik, ancaman dari riya, dan apa yang diucapkan oleh orang yang takut kepada sesuatu. Kitab sunnah, anjuran untuk ittiba atau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah atau Rasulullah. Ancaman meninggalkan sunnah dan mengikuti bid'ah dan hawa nafsu. Ancaman memulai perbuatan baik agar diteladani orang lain. Anjuran memulai
perbuatan baik agar diteladani orang lain, dan ancaman memulai perbuatan jelek karena takut diteladani orang lain. Kitab ilmu, bab anjuran kepada ilmu, mencari ilmu, mempelajarinya dan mengajarkannya, serta keterangan tentang keutamaan para ulama dan pencari ilmu. Anjuran untuk bepergian jauh guna mencari ilmu. Selanjutnya, anjuran untuk mendengarkan hadis, menyampaikan dan menulisnya. Ancaman berdusta atas nama Rasulullah. Anjuran bergaul dengan para ulama. Anjuran kemuliaan menghormati dan menghargai para ulama, serta ancaman menyanyiakan dan tidak memperdulikan mereka. Ancaman mempelajari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Anjuran menyebarkan ilmu dan menunjukkan kepada kebaikan. Ancaman menyembunyikan ilmu, ancaman berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya dan mengatakan apa yang tidak dikerjakannya. Selanjutnya, ancaman kemungkinan mengklaim memiliki ilmu dan Al-Quran. Ancaman berdebat. Kemudian kitab tahara. Ancaman membuang hajat di jalan, di tempat berteduh atau di sumber air, dan anjuran berpaling dari kiblat dan membelakanginya. Ancaman kencing di air, tempat mandi, dan sarang rayap. Ancaman berbicara saat buang hajat. Ancaman kencing yang mengenai pakaian dan lainnya dan tidak membebaskan diri darinya. Ancaman bagi laki-laki masuk kamar mandi umum tanpa kain sarung, dan ancaman bagi kaum wanita yang memasukinya sekalipun dengan menggunakan kain sarung dan lainnya, kecuali wanita nifas atau sakit. Berikut penjelasan larangan hal tersebut. Ancaman menunda mandi junub tanpa alasan. Anjuran berwudu dan menyempurnakan wudu. Anjuran menjaga dan memperbaharui wudu. Kemudian selanjutnya, bab selanjutnya, ancaman meninggalkan tasmiyah pada waktu wudu. Tasmiyah itu mengingat kepada Allah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Anjuran bersiwak dan keutamaannya. Anjuran menyela-nyela jari dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya dan tidak menyempurnakan wudu. Kemudian kitab salat. Anjuran untuk mengumandangkan azan. Anjuran menjawab azan. Anjuran untuk mengumandangkan iqamah. Ancaman keluar dari masjid setelah azan tanpa alasan. Anjuran berdoa antara azan dan iqamah. Anjuran membangun masjid di tempat yang memerlukan. Anjuran membersihkan dan mensucikan masjid. Ancaman meludah di masjid dan ke arah kiblat, mengumumkan barang hilang dan lain-lain. Ancaman berjalan di masjid lebih dalam kegelapan beserta keutamaannya. Anjuran senantiasa berada di masjid dan duduk di dalamnya. Ancaman mendatangi masjid bagi orang yang makan bawang merah, bawang putih, bawang bombay mentah, lobak, dan sejenisnya yang mempunyai bau yang tidak sedap. Ini maksudnya yang tidak dimasak, ya, dimakan dalam keadaan mentah. Anjuran untuk para wanita agar salat di rumah dan tidak meninggalkan, dan ancaman mereka keluar darinya. Anjuran salat 5 waktu, menjaga dan lain sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya, anjuran salat secara mutlak dan keutamaan rukuk, sujud dengan khusyuk. Anjuran melaksanakan salat di awal waktu. Anjuran salat berjamaah. Anjuran salat pada jamaah yang banyak. Anjuran salat di padang yang sepi. Anjuran salat isya dan subuh secara khusus berjamaah. Anjuran meninggalkan salat jamaah tanpa uzur. Anjuran salat sunnah di rumah. Anjuran menunggu salat
dan lain sebagainya ya. Kemudian ancaman bagi makmum yang mengangkat kepala sebelum imam, menengok dalam salat, mengusap kerikil lainnya. Ancaman meletakkan tangan di atas di pinggang dalam salat. Ancaman lewat di depan orang salat. Nah, itulah pembahasan untuk review kali ini. Kita lihat dulu sampai halaman keberapa. Nah, ini sampai halaman 516. Dan ini ada sedikit iklan di sini. Ada Riyadhus Shalihin. Jadi Pustaka Darul Haq juga jual kitab Riyadhus Shalihin, dan ada hadis Arba'in Nawawi. Mungkin itu saja. Sampai jumpa pada unboxing untuk jilid 2-nya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.